Ya, kita akan belajar tentang passive voice. Apa itu passive voice? Ya, passive voice dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pasif, di mana di dalam kalimat tersebut kita akan menemukan to be dengan kata kerja bentuk ketiga. Oke. Coba kalian amati kalimat berikut ini. Di bawah ini di depan kalian ada beberapa kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif perlu kalian ingat bahwasanya dalam arti bahasa Indonesia berartikan me, sedangkan pasif dalam bahasa Indonesianya berartikan di atau ter, ya. Contoh di sini, I write a letter. Saya menulis sebuah surat. Dan jika kalian akan merubahnya menjadi kalimat pasif, menjadi a letter is written me, atau surat dalam arti bahasa Indonesianya adalah sebuah surat ditulis saya atau ditulis olehku, ya. Kita bisa memberikan kata by sebelum objek, ya. Coba kalau diamat-amati, kalian akan menemukan pertukaran tempat antara subjek dengan objek, betul? Coba kita lihat, I di sini pada kalimat aktif dan pada kalimat pasif di sini menjadi me. Karena objek jadi me, bukan tidak bisa kita menuliskan kata I di belakang di objek kita menaruhkan kata I, tapi berganti menjadi me, betul? Dan yang kedua, fakta yang kedua, kalian akan melihat yang tadinya write kata kerja bentuk pertama menjadi written bentuk ketiga, bukan? Iya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, di situ ada pada kalimat pasif kita akan memberikan to be, dan kita meletakkan to be is di sini karena a letter itu orang ketiga tunggal atau kata gantinya adalah it, dimana it to be-nya adalah is. Kemudian yang kalimat yang kedua, you eat bakso, ya, dan kalimat pasifnya menjadi bakso were written you. Di sini tensisnya kebetulan adalah tensis simple past tense, ya. Kalimat ketiga, he has cut our hair, menjadi our hair has been cut him. Baiklah, setelah kita mempelajari tadi atau mengenal sedikit tentang apa itu kalimat pasif, kita akan lebih jelas melihat definisi dari kalimat pasif dalam bahasa Inggris kita sebut dengan passive voice. Passive voice dalam definisinya adalah a passive contraction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Yang artinya konstruksi pasif terjadi saat kalian menjadikan objek suatu tindakan menjadi subjek kalimat. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa seperti dalam contoh dalam bahasa Indonesia, kata kerja menjadi berawalan di, seperti disapu, disetir, dimakan, dan lain sebagainya. Dan di sini pula saya menuliskan untuk memperjelas kalian dalam mempelajari kalimat pasif, di mana bentuk kalimatnya seperti di bawah ini, seperti yang kalian lihat di layar di depan kalian itu. Kata I love you menjadi you are loved me, seperti yang tadi sudah kita bahas bersama, bahwa letak atau fungsi yang tadinya objek jadi subjek, kemudian yang tadinya subjek jadi objek, jadi bertukar tempat, betul.
Baiklah, berikutnya saya perlihatkan kepada kalian semua bahwasanya di sini saya hanya menyajikan beberapa pola kalimat dalam bentuk pasif, dan di sini ada simple present tense, ada simple past tense, present perfect tense, dan future tense, di mana kalimat rumus atau pola kalimat yang setiap tenses itu berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap tenses masing-masing mempunyai to be yang berbeda-beda. Betul? Ya, kita lihat tadi di sini pada present itu kita harus ingat present itu punya to be is, am, are. Sedangkan past kata past itu kita akan mengingat kata to be was atau were. Kemudian untuk perfect, ya, untuk perfect kita sebetulnya untuk perfect itu tidak berubah, masih ada has, have, dan kata kerja bentuk ketiga. Hanya saja di sini kita meletakkan kata been, ya. Oke. Kemudian untuk future, pola kalimat atau rumusnya adalah will be verb 3. Kalian yang belum mengenal to be future, kita bisa kenalan di sini bahwa future to be-nya adalah be, dan setelah will be ada kata kerja bentuk ketiga. Oke. Silahkan kalian amati sebentar dan coba difahami. Nah, pada kesimpulannya semua kalimat passive voice, sekali lagi semua kalimat passive voice harus menggunakan to be dengan kata kerja bentuk ketiga. Oh iya, satu lagi, kita bisa meletakkan by sebelum objek, ya. Kita bisa meletakkan by sebelum objek, tapi tidak harus, ya. Contoh di sini untuk simple present tense, Rara is loved by you. Kita boleh meletakkan by you, by sebelum you, ya. Oke, Rara yang artinya Rara dicintai oleh kamu. Nah, demikian tadi sedikit pembahasan tentang passive voice. Semoga bermanfaat untuk kalian dan menambah ilmu serta wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Thank you so much. Bye.